pakai mobil ini juga gitu, jadi ngumpulin. Terus kalau misalnya harganya langsung cek aja ke showroom. Memang kalau misalnya aku tidak melakukan, ya apa ya kan, gitu loh. Dan kalau misalnya gitu mungkin mobil aku udah ditarik kali ya, mungkin nggak usah sekarang, dari kemarin-kemarin udah diambil, udah apa, udah dicek apa semuanya, tapi kan ini enggak gitu kan, ini hanya rumors aja yang keluar, yang pada akhirnya melebar terus-terusan, yang mau nggak mau akunya harus apa ya, harus, minta tolong sama kuasa hukum. Memang kalau hari Minggu tuh memang day off aku dan aku selalu sempetin untuk jalan-jalan sama dia, biasanya nge-mall atau ke rumah papa atau kayak gini, spa gitu. Jadi memang jarang sekali aku, luangin di rumah gitu, karena kan dia setiap hari udah di rumah kalau aku kerja. Jadi hari Minggu pasti aku ajakin jalan. Jadi kalau ketemu sama mamanya kan pagi doang, terus kalau malam, aku udah pulang dia udah tidur gitu. Tapi aku pasti pindahin dia ke kamar aku sih, walaupun semalam apapun gitu. Tapi tetap aja kan quality time-nya tuh pasti di pagi hari gitu. Jadi cuma pagi sampai jam 11 12 aku baru bisa syuting. Hai, bilang hai. 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 Pengen Salima. Hai. Hai. Berkunjung ke Baby Spa demi memanjakan si buah hati tercinta bukan hal asing bagi Asya Syara. Inilah kegiatan rutin yang ia lakukan 1 kali dalam sebulan. Rutinitas yang mau tidak mau ia harus menyediakan waktu agar bisa menikmati kebersamaan di tengah segala kesibukan. Bulan sekali kalau spa, kalau urut, memang dia ada tukang urutnya sendiri gitu dari orok. Memang suka aku urut di dekat rumah. Walaupun aku sesibuk apapun, aku harus luangin waktu sampai aku nggak bisa kemana-mana gitu. Maksudnya aku pun nggak ngurusin urusan aku gitu. Jadi aku selalu break ngurusin Salima, break jalan sama Salima gitu. Meski Salimah baru berusia 1 tahun 4 bulan, namun Asya Syara telah menatap jauh ke depan. Itulah saat ia tak ingin sang putri terjun ke dunia akting. Lantas, mengapa pesinetron ini begitu enggan sang anak mengikuti jejaknya di dunia akting? Kalau aku sih menyarankan dia lebih ke nyanyi aja gitu daripada untuk acting gitu. Kenapa nih? Nggak tahu, mungkin aku cita-cita terpendam juga dan, enggak lah kalau pemain film atau sinetron kan pulangnya malam. Enggak lah, aku nggak mau anak aku gitu. Jadi kalau nyanyi kan bisa dibatasin gitu. Asya Syara tak ingin sang anak terjebak dalam rutinitas padat dari pagi hingga tenggelamnya matahari, bahkan tak jarang sampai dini hari di lokasi syuting. Itulah yang membuat ia tak ingin putrinya menjadi pemain sinetron. Tapi bagaimana dengan dirinya? Mengapa di kehamilannya yang kedua ini Asya Syara masih sibuk berakting? Tidakkah ia takut jika kesibukannya akan mengganggu kehamilannya? Nanti aku akan ada cuti hamil kan pastinya gitu, 7 bulan atau 6 bulan gitu. Iya dong, acting tuh udah sebagian dari hidupku, jadi udah nggak bisa sebagian dari darahku bukan hidupku lagi. Jadi memang, kayaknya gue nggak bisa kerja lain selain itu gitu. Nggak dan, hobi gitu, jadi memang suka aja, suka gitu. Dunia selebriti tampaknya tak bisa jauh dari sosok satu ini. 4 tahun vakum dari dunia yang membesarkan namanya setelah memutuskan menikah di usia muda, Angel Karamoy kembali melakoni sinetron, stripping, juga sejumlah program televisi. Keputusan artis cantik satu ini tentu saja membuat perannya sebagai ibu sekaligus istri sedikit terusik. Tapi inilah yang tengah dijalani Angel Karamoy. Lantas, tidakkah ada komplain dari anak-anaknya saat Angel kembali ke dunia yang telah 4 tahun ia tinggalkan? Jalan sinetron juga, stripping, itu aja. Sama mengurus anak-anak.
Jadi pagi sampai jam 11 aku ngurus anak-anak pergi ke sekolah dulu gitu kan, ngurus bapaknya dulu, terus mereka semua udah pada pergi, baru aku terakhir baru keluar untuk acara ini. Pulang dari acara ini aku syuting sinetron. Untungnya awalnya waktu mereka nggak ngerti mami syuting tuh ngapain, ya mereka komplain. Cuman gara-gara aku bilang, "Dek, syuting itu ini, syuting itu mami ada kamera, aku bawa mereka ke lokasi syuting, kadang-kadang ke studio mana gitu kalau aku lagi syuting." Jadi mereka ngerti, "Oh, mami syuting tuh ini." "Iya, mami syuting. Nanti Lovely Junio nonton mami di TV ya." "Iya, iya mami," gitu. Jadi mama aku ikut, "Nanti Lovely Junio nggak bisa nonton mami di TV." "Oh iya ya, berarti kita di rumah ya mami?" "Iya, di rumah aja." Aku bilang gitu. Meski sempat dipertanyakan anak-anak, namun Angel Karamoy bisa menjelaskan perihal kembali eksisnya dia di dunia entertain. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat Angel Karamoy memutuskan untuk kembali ke dunia peran? Tidakkah ia kerepotan membagi waktu menjadi ibu, mengurus suami, serta menjalani sejumlah syuting? Emang dari konsepnya tiap hari kita pasti ketemu, karena pagi mereka mereka bangun tidur sampai mereka berangkat sekolah itu masih ketemu papi maminya gitu. Jadi siangnya udah enggak karena aku udah pergi, papinya juga udah kantor kan. Jadi paling malam kalau aku cepet syuting atau lagi nggak ada syuting sinetron atau nggak ada syuting apa, aku cepet pulang. Terus kadang aku bawa mereka pergi. Tapi kalau untuk weekend itu udah nggak bisa diganggu gugat, memang udah untuk keluarga dan anak-anak. Ya harus lebih pintar ngatur waktu sih, tapi seru sih, aku menikmati banget, aku seneng banget gitu karena ibaratnya gini, aku bisa sama keluarga, aku juga masih punya kesibukan gitu, aku juga masih bisa gaul sama teman-teman gitu kan, aku juga masih bisa kumpul sama seluruh keluarga. Itu sih yang seru, cuman memang kadang agak stresnya kalau misalnya aku harus syuting tiba-tiba anakku sakit, aku lagi syuting tiba-tiba anakku panas gitu kan. Nah itu udah mulai stres tuh gitu. Sementara Angel Karamoy tak bisa menampik daya tarik panggung hiburan, Indah Dewi Pertiwi justru terseret dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Belakangan, namanya kerap disangkut pautkan sebagai salah satu selebriti yang menerima aliran dana dari Wawan. Tapi di tengah kasus ini, IDP justru dengan bangga memperlihatkan mobil yang baru saja ia gunakan beberapa bulan saja seharga 1 miliar rupiah. Halo pemirsa Seleb on Cam, ini mobil aku, ini yang sering aku bawa kalau setiap aku kemana-mana, khususnya buat pekerjaan aku. Dan pastinya karena memang aku mobile ya kan, terus kalau misalnya waktunya istirahat ya aku gunakan istirahatku ya di sini, kalau nggak di lokasi syuting. Jadi di sini aku pastinya harus selalu bawa bantal sama selimut. Ini baru beberapa bulan karena memang aku suka sama modelnya. Terus udah gitu kan kalau ini kena polisi tidur yang pendek-pendek, terus kayak jalan-jalan itu kan masih empuk gitu ke pantatku, wah sakit. Kalau yang mobil satu lagi ke pantat udah sakit pemirsa. Jadi ya udah akhirnya aku pakai ini, terus nyaman juga buat aku istirahat kalau lagi ada free gitu. Dengan alasan kenyamanan, maka uang bukan persoalan. Tapi IDP dengan tegas membantah jika mobilnya ini juga dikait-kaitkan dengan dana dari Wawan. Menurut IDP, inilah hasil perjuangan dan kerja kerasnya meretas impian dari panggung hiburan. Kalau misalnya langsung dapat duitnya, istilahnya aku nyanyi nggak dibayar langsung seharga mobil ini juga gitu, jadi ngumpulin. Terus kalau misalnya harganya langsung cek aja ke showroom. Memang kalau misalnya aku tidak melakukan, ya apa ya kan, gitu loh. Dan kalau misalnya gitu, mungkin mobil aku udah ditarik kali ya. Mungkin nggak usah sekarang, dari kemarin-kemarin udah diambil, udah dicek apa semuanya, tapi kan enggak gitu kan. Ini hanya rumors aja yang keluar, yang pada akhirnya melebar terus-terusan, yang mau nggak mau akunya harus minta tolong sama kuasa hukum. Di balik kebahagiaan IDP dengan mobil barunya, ada kekhawatiran ketika namanya terus disebut-sebut sebagai salah satu artis yang menerima dana dari Wawan. Dan tak ingin kasus Wawan mengganggu urusan pekerjaannya, IDP menyerahkan seluruh permasalahan ini ke kuasa hukumnya.
Yang pasti untuk kelanjutannya, aku lebih menyerahkan semuanya kan kemarin aku pakai kuasa hukum, at the end aku pakai kuasa hukum kenapa? Soalnya, di sini, dampaknya cukup lumayan buat aku dalam pekerjaan aku. Karena kan sempat beberapa kali manajerku ditelepon bahwa, mereka minta klarifikasi untuk masalah ini. Mereka punya klien, menanyakan ini benar atau tidak, karena kan branding image. Kalau misalnya, ternyata kabar di luaran itu orang kan berpikirnya pasti beda kan, ada positif ada negatif. Kalau misalnya ternyata, oh ternyata Devi juga masuk ke dalam aliran dana tersebut gitu loh. Dan pastinya di sini kan kita harus membersihkan secara keseluruhan. Menjemput impian, kita akan dibenturkan oleh pilihan. Tapi sebelum pilihan dijatuhkan, pertimbangkan baik dan buruknya. Karena saat salah memilih jalan, maka akan ada ganjaran yang siap menjatuhkan.